Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk, yang mana pertanyaan ini ada beberapa yang mengajukan pertanyaan yang sama di kolom komentar pada video saya yang sebelumnya. Katanya pada saat dicek di websitenya cekbansos.kemensos.go.id, di sana untuk periodenya sudah berubah, khusus untuk BPNT program sembako sudah berubah di alokasi bulan Mei dan Juni. Tapi pada saat dicek di KKS atau di ATM, kartu KKS-nya itu masih belum terisi alias zonk. Kira-kira penyebabnya apa? Pastikan nonton video ini sampai habis agar bisa bersama-sama di sini kita bisa mencari tahu atau bisa mengetahui kira-kira penyebabnya apa sehingga belum terisi masuk ke saldo KKS-nya. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis. Baiklah, langsung saja. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa dasar untuk perubahan data yang ada di websitenya cekbansos.kemensos.go.id, sependek pengetahuan saya, dasarnya itu diambil dari SP2D atau surat perintah pembayaran dana dari Kementerian Sosial. Jadi apabila data di cek bansos itu sudah berubah, itu artinya SP2D-nya dari pusat itu sudah diterbitkan atau sudah dikeluarkan dan sudah dikirim ke pihak perbankan. Tapi ada beberapa KPM yang sampai hari ini ngecek itu ternyata bansosnya belum masuk, tapi untuk periodenya sudah berubah di sana. Nah, ini hasil dari prediksi kami ya. Karena saat ini sedang berada di hari libur bersama sebelum memasuki Lebaran Idul Adha, apalagi pihak perbankan berbeda dengan pihak dari PT Pos ya. Kalau pihak PT Pos itu kan biasanya kalau memang sudah diharuskan pencairan bansos itu dipercepat, biasanya malam hari sekalipun itu bisa dilakukan pencairan bansos. Hari libur sekalipun itu, hari Minggu atau hari libur nasional sekalipun itu, kalau memang dikejar target harus selesai pencairan bansosnya itu akan tetap disalurkan. Berhubung karena bansos yang saya maksud di sini adalah BPNT program sembako khusus alokasi Mei dan Juni, yang mana bansos tersebut masuk melalui kartu KKS-nya KPM dan otomatis pencairannya melalui Bank Himbara, sehingga kemungkinan besar penyebabnya adalah terhambat di bagian perbankan karena mengalami atau saat ini kita berada di libur bersama memasuki Lebaran Idul Adha tahun 2023 ini, sehingga untuk periodenya di website cek bansos itu sudah berubah untuk Mei dan Juni, tapi bansosnya belum masuk ke kartu KKS karena tertahan atau penyebabnya adalah libur bersama jelang Lebaran Idul Adha tahun 2023 ini. Tapi biasanya kalau ada kasus-kasus seperti ini, nanti setelah libur bersamanya telah usai dan hari efektif kerja sudah mulai lagi, maka bansosnya barulah masuk ke kartu KKS-nya masing-masing keluarga penerima manfaat tersebut. Jadi kira-kira seperti itu ya, walaupun sedikit mengecewakan tapi informasi ini tetap saya sampaikan. Jadi saran saya kepada semua penerima bantuan sosial khususnya BPNT program sembako, yang mana pada saat dicek di websitenya cekbansos.kemensos.go.id, di sana sudah berubah periodenya Mei dan Juni, tapi bansosnya belum masuk, harap bersabar karena ya memang seperti inilah realitanya. Kemudian kabar baik berikutnya, di sini sudah ada di beberapa daerah yang pengakuan dari beberapa penerima bantuan sosial, katanya bansosnya itu sudah masuk. Di antaranya di sini dari daerah Kediri, Jawa Timur, per tanggal 24 Juni kemarin itu bansosnya sudah masuk khusus untuk Bank Mandiri. Selanjutnya Bank BNI di bagian Sukabumi, Jawa Barat, katanya bansosnya itu juga sudah masuk untuk BPNT program sembako alokasi bulan Mei dan Juni. Dan selanjutnya di daerah Semarang juga, Jawa Tengah juga sudah cair untuk alokasi bulan Mei dan Juni BPNT-nya. Dan juga bagian Cimahi Selatan, Bank BNI untuk bansos BPNT program sembako alokasi Mei Juninya juga sudah masuk. Jadi kemungkinan untuk daerah-daerah lain akan segera menyusul atau BNBA-nya itu sudah keluar, hanya saja tertahan sementara di bagian perbankan karena terhalang adanya libur bersama jelang Idul Adha tahun 2023 ini. Dan berikutnya buat yang saat ini sedang ngecek namanya di websitenya Cek Bansos, sudah berubah periode Mei Juni tapi belum ada masuk saldonya di kartu KKS.
Perlu diketahui bukan cuma satu orang ya yang mengalami hal seperti ini, tapi cukup banyak yang mengalami hal seperti ini. Ada banyak tuh komentar-komentar yang masuk dari beberapa orang dari berbagai daerah yang ternyata mengalami hal yang sama. Pada saat dicek di website ngecek bansos sudah berubah Mei dan Juni, tapi pada saat dicek saldonya itu masih kosong untuk kartu KKS-nya. Jadi jangan berkecil hati karena bukan cuma satu orang, tapi cukup banyak yang mengalami hal yang sama. Dan berikutnya buat daerah yang lain yang mungkin sudah cair bansosnya atau pada saat ngecek bansosnya di kartu KKS ternyata sudah masuk, tolong ya tulis komentarnya di bawah video ini di daerah mana saja yang sudah melakukan pencairan bantuan sosial BPNT program sembako khususnya untuk alokasi bulan Mei dan Juni. Tulis komentarnya di bawah video ini di daerah mana saja dan kapan bansosnya itu masuk, sehingga bisa memotivasi teman-teman yang lain, memberikan harapan, sedikit harapan kepada teman-teman yang lain yang belum cair bantuan sosialnya. Baiklah, itu saja informasi dari saya di video kali ini. Buat yang lainnya yang mau bertanya juga seputaran bantuan sosial, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini seputaran permasalahan yang dialami dalam pencairan bantuan sosial. Tapi harap bersabar ya, ketika pertanyaan yang masuk itu atau komentarnya yang masuk itu agak terlambat saya balas. Dan biasanya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah saya bahas di video-video sebelumnya, biasanya langsung saya jawab berupa video seperti contohnya di video kali ini. Dan selanjutnya bagi masyarakat awam, masyarakat umum yang merasa layak mendapatkan bantuan sosial tapi belum mendapatkan bantuan sosial saat ini, perlu diketahui bahwa dasar pemberian bantuan sosial sekarang harus terdaftar terlebih dahulu di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Sehingga perlu langkah pertama yang dilakukan adalah mendaftarkan diri masuk ke dalam DTKS. Nah, adapun untuk caranya, cara mendaftarkan diri masuk ke dalam DTKS ini ada dua cara. Yang mana cara yang pertama bisa langsung mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat tempat Bapak Ibu tinggal, dan di sana minta diajukan untuk bisa masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tapi tidak semua yang mengajukan diri itu bisa lolos, karena nanti pihak desa atau kelurahan akan mengadakan musyawarah desa dan kelurahan juga. Nanti ketika diseleksi dan dinyatakan lolos, maka barulah datanya diinput masuk ke dalam DTKS melalui aplikasi 6NG namanya. Kemudian untuk cara yang kedua agar bisa masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat DTKS ini adalah bisa dilakukan mandiri atau secara mandiri, dilakukan sendiri menggunakan handphone. Yaitu caranya download aplikasi Cek Bansos terlebih dahulu, yang mana aplikasi Cek Bansos ini dapat di-download melalui Web Store atau Play Store. Di sana Anda cukup membuat akun terlebih dahulu, registrasi, lalu kemudian bisa mendaftarkan diri Anda sebagai calon penerima bantuan sosial masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan bukan hanya itu, di aplikasi Cek Bansos ini Anda juga bisa mengusulkan 5 orang yang ada di sekitar Anda agar bisa masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Serta Anda juga bisa menyanggah atau memberikan penilaian ketidaklayakan bagi penerima bantuan sosial yang ada di sekitar Anda melalui aplikasi Cek Bansos ini. Jadi buruan download aplikasi Cek Bansos yang ada di Play Store, cukup melalui HP, dan insya Allah untuk tata caranya sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Cukup mudah tapi perlu dilakukan usaha tentunya. Oke, itu saja. Semoga berhasil, selamat mencoba, dan semoga bantuan sosialnya lancar, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan tentunya tepat sasaran kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Terima kasih banyak bagi yang menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.